seperti kayak Kenapa saya ya Allah? Kenapa anak saya yang harus mengalami ini ya Allah? Saya itu dosa apa sampai anak saya itu harus menanggung ini? Mungkin kamu dulu dosa di masa dulu ya, makanya anakmu kayak gini. Dibetulkan dulu ya jantungnya sama dokter ya. Nanti dadanya dibedah. Nanti memang sakit gitu, tapi kita sabar ya gitu. Jadi saya sama suami selalu gitu. Nanti memang sakit gitu, sakit banget. Justru ketika saya akan membawa gitu ke ruang operasi, karena kan berat sekali bagi seorang ibu, apalagi itu anak pertama. Orang-orang lain tuh pengalaman dengan anak pertama itu kayak happy-happy aja, kok saya tuh harus menghadapi hal berat seperti ini gitu. Jadi dalam 1 tahun itu dia 4 kali masuk ruang operasi. Berhak untuk saya terima, berhak untuk saya sayang setulusnya tanpa ada rasa penyesalan atau rasa bersalah di dalam hati saya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna. Saya saat ini menjalani kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga sekaligus ibu dari Kito yang didiagnosis mengalami penyakit jantung bawaan dan juga gangguan spektrum autisme. Sekarang usia 7,5 tahun. Saya berdomisili di Malang dan sehari-hari selain menjalankan peran sebagai ibu dan juga seorang istri, saya juga aktif berkegiatan di More Community, yaitu komunitas yang menaungi para orang tua khususnya ibu-ibu dari anak dengan penyakit langka dan anak berkebutuhan khusus. Pada awalnya Kito ini kan terlahir normal ya, awalnya tidak terlihat ada kelainan. Kemudian di usia 7 bulan itu didiagnosis mengalami penyakit jantung bawaan. Jadi gejalanya pada saat itu memang munculnya itu perlahan-lahan gitu. Jadi bukan yang seperti sesak nafas atau gimana gitu. Jadi dia itu sebenarnya sehat, jarang sakit. Cuman berat badannya waktu bayi ini kok sulit naik. Pertama itu. Jadi berat badannya itu selalu di bawah standar. Terus dia itu nyusu itu kan karena ini anak pertama ya. Saya itu juga nggak punya pengalaman punya anak sebelumnya. Jadi kayak saya tuh merasa ya dia nyusu ya oke-oke aja gitu. Tapi kok kata orang-orang kalau bayi laki-laki nyusu itu biasanya tuh banyak banget sampai ibunya kewalahan. Ini saya merasa enggak. Kok kita nih nyusunya kayak dikit-dikit ya, kayak dikit-dikit cukup gitu. Nggak pernah nyusu yang sampai lama banget gitu, nggak pernah. Terus akhirnya berat badannya juga sulit naik. Kemudian yang paling bikin saya curiga itu adalah perkembangannya terlambat banget. Jadi dia kok belum bisa tengkurap, kok dia nggak berguling-berguling. Kemudian ada keunguan dikit gitu di area kukunya. Kemudian juga bibirnya itu juga agak-agak gelap, pokoknya nggak cerah gitu. Kulitnya juga agak pucat. Saya tuh sudah ke dokter mengonsultasikan hal itu ada kalau sudah sampai 3 atau 4 kali, dan itu semua bilang nggak apa-apa gitu. Tapi saya merasa ada apa-apa di anak saya gitu. Dia ini pasti ada sesuatu yang membuat dia itu nyusunya nggak lahap, berat badannya naik, tumbuh kembangnya terlambat. Akhirnya di dokter anak yang keempat ini barulah beliau, loh kok biru gitu. Ternyata beliau ngeh sama tanda-tanda kelainan jantung bawaan yang biru-biru di kuku itu. Beliau ngeh, akhirnya langsunglah beliau rujuk Kito untuk diperiksa ke dokter spesialis anak yang konsultan jantung. Di situ kemudian dilakukan pemeriksaan USG jantung, akhirnya ketahuan lah memang, loh Bu, ini anaknya punya penyakit jantung bawaan dan ini tipenya tuh yang kritis loh Bu. Ini alhamdulillah Bang, ini termasuk mukjizat, anaknya itu bisa bertahan sampai umur 7 bulan itu tanpa ada sesak nafas, tanpa apa. Cuman saya merasa Kito itu memang dari bayi semakin besar itu bukannya makin kuat, tapi kayak makin lemah, makin lemes gitu. Jadi pada waktu itu dokternya memang bilang ini memang harus segera dikoreksi, segera jantungnya dibetulkan, tapi memang satu-satunya cara lewat operasi bedah. Dan saat itu hanya bisa dilakukan di Jakarta. Akhirnya saya berangkat ke Jakarta, proses menunggu, antri dan sebagainya. Akhirnya pas umur 1 tahun dilakukan pembedahan pertama. Sebenarnya itu tantangan terbesar justru ketika saya akan membawa Kito ke ruang operasi. Karena kan berat sekali bagi seorang ibu, apalagi itu anak pertama. Dan saya itu nelongso gitu, ibaratnya kenapa? Kok
orang-orang lain tuh pengalaman dengan anak pertama itu kayak happy-happy aja, kok saya itu harus menghadapi hal berat seperti ini gitu. Yang mana itu risiko operasinya itu kan besar ya, bisa sampai meninggal di meja operasi karena anaknya masih kecil dan sebagainya. Tapi waktu itu saya meyakinkan diri saya dengan Kito ini pasti walaupun dia terbatas bicara, tapi saya mengimani bahwa dia pasti paham perasaan saya karena ada bonding gitu dengan saya. Jadi pertama saya harus ikhlas dulu, saya harus ikhlas membawa Kito ke ruang operasi supaya dia juga ikhlas menjalaninya gitu. Saya juga waktu itu sering berbisik sama dia, bahkan pada saat itu waktu masih di ICU dia belum sadar, itu saya juga bisikin ke dia kalau ikhlas ya Le, ikhlas ini semua karena memang Allah yang minta kamu untuk menjalani semua ini. Insya Allah segala rasa sakit yang kamu alami sekarang itu nanti akan jadi tabungan kebaikanmu di akhirat nanti. Saya selalu ngomong kayak gitu begitu. Saya bisikin dia waktu dia nggak sadar. Ya itu satu kalimat yang menguatkan saya juga. Juga saya harap menguatkan Kito juga. Setelah operasi dia sadar, dirawat di ruang rawat inap sama saya. Alhamdulillah dia memang nggak terlalu rewel. Masya Allah, mungkin itu memang bentuk keikhlasan dia dalam menjalani takdirnya ini gitu. Makanya itu saya kadang, kita orang-orang itu bilang saya hebat atau apa, enggak. Padahal saya merasa itu saya yang banyak sekali belajar dari Kito. Betapa dia itu ikhlas menjalani takdir yang sudah Allah siapkan untuk dia. Jalannya memang seperti ini, itu dia nggak ngeluh, nggak apa gitu. Masya Allah. Jadi operasi bedah pertama, itu kan operasi bedah jantung pertama tahun 2018. Waktu dia umur 1 tahun. Kemudian dia itu memang karena penyakit jantung bawaannya ini kompleks, jadi tidak cukup 1 kali operasi. Jadi ada operasi bedah lanjutan. Karena sempat tertunda karena COVID, akhirnya di tahun 2023 itu saya baru mulai bergerak untuk Kito persiapan menuju operasi bedah jantung kedua. Jadi di tahun 2023 itu, dalam 1 tahun dia itu menjalani 4 kali operasi. Yang pertama itu Januari 2023 dia menjalani tindakan kateterisasi jantung. Tujuannya itu untuk melihat kondisi jantungnya dan seberapa besar pembuluh darah di jantungnya. Jadi memang untuk persiapan operasi bedahnya. Itu di Surabaya, Januari 2023. Kemudian lanjut lagi bulan Maret April 2023 itu karena operasi bedah jantung itu kan nggak boleh ada gigi yang rusak. Sedangkan Kito itu autis, jadi kalau duduk di kursi dokter gigi dia nggak kooperatif. Sedangkan dia lumayan ada yang bolong, ada yang karies gitu. Jadi waktu itu dokter giginya nggak bisa mengerjakan di sini. Akhirnya dia harus dibius total, harus masuk ruang operasi. Kemudian semua yang bolong, yang gigis itu harus diambil semua. Jadi dalam 1 kali tindakan. Akhirnya di Rumah Sakit Saiful Anwar tuh Kito masuk untuk operasi kedua di tahun itu, ekstraksi gigi kurang lebih mungkin ada 8-10 gigi yang diambil. Jadi memang hampir semua. Dan selesai, kemudian syarat kedua operasi bedah jantung itu tidak boleh ada masalah di telinga dan tenggorokan, amandel. Untuk telinga dicek aman, tapi waktu dicek amandelnya ternyata amandelnya besar sekali. Pantesan aja dia juga sering batuk pilek, terus dia juga nafasnya tuh sering lewat mulut. Ternyata memang kelenjar adenoidnya di hidung juga besar. Akhirnya pada saat itu bulan Juni 2023 masuk ruang operasi lagi untuk mengambil amandel dan juga kelenjar adenoid yang ada di belakang hidung. Setelah itu, setelah THT dan gigi beres, akhirnya Kito berangkat ke Jakarta sama saya dan suami ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Nah, di situ persiapan untuk operasi bedah jantungnya, dan akhirnya di bulan November 2023 dia menjalani operasi bedah jantung kedua. Jadi dalam 1 tahun itu dia 4 kali masuk ruang operasi. Kemudian karena tubuh kembangnya sangat terlambat, jadi di usia 1 tahun itu dia belum bisa tengkurap. Jadi setelah operasi dokter membolehkan Kito untuk melakukan fisioterapi untuk mengejar tumbuh kembangnya. Jadi dia belajar dari stimulasi mulai tengkurap, kemudian belajar kemampuan-kemampuan motorik kasar lainnya sampai 1,5 tahun kemudian dia berhasil berjalan. Nah di situ ada rasa optimis saya nih sama suami. Oh dia bisa nih ngejar tumbuh kembangnya, termasuk keterlambatan bicara. Saya dan suami optimis dia juga akan bisa mengejar sebagaimana dia mengejar kemampuan motorik kasarnya. Tapi ternyata
lain nih, setelah beberapa saat terapi wicara, ternyata dia nggak ada kemajuan sama sekali di kemampuan bicaranya. Akhirnya terapisnya justru ngomong kalau Kito itu mengalami ada tanda-tanda atau gejala dari autisme. Kemudian saya dan suami mulai baca-baca tentang autisme, apa itu autisme, gejalanya apa, dan ternyata memang saya dan suami merasa semua gejalanya itu ada di Kito gitu, bahwa anak saya ini tidak hanya terlambat bicara saja, tapi dia tuh juga sulit mengerti obrolan orang tuanya gitu. Jadi kalau diperintah dia juga nggak paham. Kemudian kontak mata minim, kemudian juga dia suka seperti bermain sendiri, tidak suka berinteraksi dengan teman sebaya, dan dia suka melakukan gerakan-gerakan berulang, misalnya tepuk-tepuk tangan sendiri, mengepak-ngepakkan tangan gitu. Akhirnya kami bawa Kito untuk konsultasi ke psikolog klinis anak. Kemudian di usia 3,5 tahun akhirnya tegak diagnosis memang Kito ini mengalami gangguan spektrum autisme. Nah di situ akhirnya saya dan suami mulai ada perubahan ekspektasi terhadap Kito. Jadi kalau dulu saya dan suami berekspektasi Kito ini bisa nanti akan sama seperti anak-anak pada umumnya gitu. Kemudian setelah mengetahui bahwa Kito itu mengalami autisme, kemudian kami juga diberitahu bahwa kondisi ini itu kan menetap seumur hidup, ini bukan penyakit yang bisa disembuhkan, seperti itu. Akhirnya kami menyadari bahwa oh ya, Kito ini berarti memang butuh pendampingan khusus, mungkin akan butuh banyak bantuan juga untuk menjalani kehidupan sehari-harinya. Dan mungkin memang tumbuh kembang dia tidak sama seperti anak-anak pada umumnya. Jadi saya dan suami sudah tidak mendorong Kito untuk mengejar tumbuh kembangnya supaya sama dengan anak-anak lain, tapi sekarang mengubah cara pandang kami bahwa Kito tidak harus sama seperti anak pada umumnya, tapi dia bisa mencapai potensi terbaik versi dirinya. Meskipun Kito itu belum bisa verbal ya, karena autisme non-verbal dia ya. Tapi saya selalu sama suami selalu bilang ke dia kalau Kito ini giginya Kito rusak, jadi Kito tuh harus ini dulu ya Kito, diambil dulu sama bu dokter gitu. Begitu juga dengan jantungnya Kito, supaya Kito nanti sehat, kuat lari-larian. Dibetulkan dulu ya jantungnya sama bu dokter ya, nanti dadanya dibedah, nanti memang sakit gitu, tapi Kito sabar ya gitu. Jadi saya sama suami selalu gitu, nanti memang sakit gitu, sakit banget gitu. Jadi kita nggak bilang yang oh nggak sakit, karena kenyataannya memang sakit gitu. Jadi saya sama suami selalu ngomong terus terang sama anaknya, walaupun dia kayak nggak dengerin gitu, tapi saya sama suami yakin dia pasti sebenarnya dengerin gitu. Walau tampaknya itu cuek, tapi dia pasti dengerin. Kalau untuk yang awal-awal itu pastinya berat ya, pastinya sedih, pastinya down. Tapi saya berpikir bahwa saya ini nggak boleh lama-lama sedihnya. Karena kalau saya terlalu lama sedih, anak saya ini jadi makin lama nih intervensinya gitu. Jadi pada saat itu akhirnya saya memilih untuk terus melakukan saran-saran dari dokter kayak gitu. Misalnya kalau yang di jantung diarahkan untuk operasi ya saya lakukan, ke Jakarta saya lakukan, disuruh minumin obat saya lakukan, terus diagnosis autis juga gitu, disuruh terapi ini tuh ya udah saya lakukan. Tapi sambil sambil sedih, sambil itu masih ada di dalam hati. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya memang saya pelan-pelan mulai bisa menerima bahwa kondisi anak saya memang seperti itu karena memang sudah kehendaknya Allah. Terus saya mikirnya gini, saya ini juga walaupun tidak berkebutuhan khusus, tapi saya itu punya banyak sekali kekurangan. Tapi anak saya itu sayang sekali sama saya, bisa nerima saya apa adanya gitu. Kenapa saya nggak demikian ke dia? Jadi akhirnya saya mengubah pandangan saya bahwa anak ini tuh sempurna. Anak ini sempurna walaupun ada beberapa hal yang mungkin berbeda dari anak-anak lainnya, tapi anak ini Kito ini tetap anak kecil yang diciptakan Allah secara sempurna dan berhak untuk saya terima, berhak untuk saya sayang setulusnya tanpa ada rasa penyesalan atau rasa bersalah di dalam hati saya begitu. Untuk mencapai fase ikhlas itu ya, menerima. Awalnya tuh dulu saya cuman mikir anak ini tuh kan masih kecil.
dia belum bisa bertindak untuk dirinya sendiri. Jadi ketika dia butuh bantuan untuk menyambung hidupnya, untuk menyambung nyawanya, ini benar-benar keputusannya itu ada di saya sebagai ibunya gitu. Jadi ya saya pada saat itu merasa bahwa saya nggak ada pilihan lain. Saya memang harus terus berjalan untuk dia gitu. Tapi seiring berjalan waktu sambil ada beragam pertanyaan yang masuk ke saya kan, ya seperti kayak Kenapa saya ya Allah? Kenapa anak saya yang harus mengalami ini ya Allah? Saya itu dosa apa sampai anak saya itu harus menanggung ini gitu? Karena kata orang-orang tuh mungkin kamu dulu dosa di masa dulu ya makanya anakmu kayak gini gitu. Makanya saya mikir apa ya Allah, kalau memang karena dosa berarti harusnya semua orang itu anaknya disabilitas, karena semua orang kan nggak ada yang nggak punya dosa. Saya sampai kayak gitu bertanya-tanya terus seperti itu sampai akhirnya ada satu fase di mana memang saya menyadari bahwa nggak semua hal itu ada jawabannya di dunia. Ada beberapa hal itu yang memang hanya Allah yang tahu gitu. Dan saya merasa kalau saya terus terjebak di pertanyaan kenapa, itu saya nggak akan bisa maju, nggak bisa move on nih gitu. Dan kasihan juga anaknya, karena dia akan merasakan bahwa ibunya gelisah terus, khawatir terus, sedih terus. Saya tuh merasa kita tuh harusnya berhak punya ibu itu yang hatinya ikhlas, yang hatinya bahagia nerima dia gitu. Akhirnya saya harus keluar dari pertanyaan-pertanyaan kenapa ini. Yang paling pasti kan ini adalah kehendak Allah memang seperti ini gitu. Terus kemudian ya apa selanjutnya gitu. Jadi memang saya fokus ke situ bahwa mengimani ini adalah bagian dari qada dan qadarnya saya yang harus saya terima. Begitu juga dengan ini qada dan qadarnya gitu. Kemudian yuk apa yang bisa kita lakukan terhadap ini gitu. Apa yang Allah minta sih? Allah kan mintanya kan ikhtiar, kemudian tawakal. Ya udah yuk kita ikhtiar semaksimal mungkin, kemudian hasilnya kita serahkan semuanya ke Allah gitu. Untuk dukungan terbesar pastinya suami ya. Jadi alhamdulillah suami saya itu sangat support terhadap istrinya, termasuk juga ketika awal-awal memiliki anak berkebutuhan khusus itu rata-rata kan ibu-ibu itu kayak kehilangan jati diri karena terlalu fokus mengurus anak, karena yang diurus kan banyak ya, ke rumah sakit, ke tempat terapi, ke psikolog gitu, jadinya itu kayak lupa akan dirinya sendiri. Jadi memang yang ada di otaknya anak gitu kan, termasuk saya juga pada saat itu gitu. Jadi saya merasa kayak diri saya pribadi itu udah nggak ada, udah hilang. Jadi yang ada itu adalah ibunya Kito, saya sebagai ibunya Kito tok gitu. Jadi harus fokus ke Kito. Apa ini Kito terus yang di otak gitu. Akhirnya suami saya itu tapi yang mengingatkan bahwa kamu tuh selain ibu dari Kito, tapi kamu tuh juga tetap Husna yang dulu gitu. Kamu jangan lupakan istirahat dulu. Ayo kamu apa? Pokoknya dia ngingetin saya untuk tetap me time, untuk nggak terlalu banyak overthinking tentang gitu. Istirahat dulu. Ayo kamu apa? Pokoknya dia ngingetin saya untuk keikhlasan dari orang tuanya dulu. Karena gimana pun anak itu pasti akan merasakan perasaan orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya sudah ikhlas dan tenang, ikhlas anaknya menjalani berbagai tindakan itu, insya Allah ya Allah yang akan membantu anak itu untuk menenangkan hatinya, untuk mengikhlaskan hatinya juga untuk menjalani itu. Harapan saya untuk Kito, semoga Kito bisa menjadi anak yang sehat, bisa melalui jalan yang harus dia lalui dengan ikhlas, dengan kuat. Kemudian dia bisa tumbuh besar dalam lindungan Allah selalu gitu. Karena seringkali saya itu khawatir tentang gimana kalau saya dan suami nanti sudah tiada, dia sama siapa gitu. Jadi tapi kembali lagi memang sebaik-baik penjaga adalah Allah. Jadi saya harap gitu bisa tumbuh besar dalam lindungan Allah dan selalu di jalan Allah sampai akhir hayatnya. Kemudian untuk para orang tua dari anak berkebutuhan khusus dan anak penyakit langka, jangan berkecil hati apabila Bapak Ibu masih sedih, masih belum bisa menerima kondisi anak. It's okay, nggak apa-apa. Mungkin Bapak Ibu butuh waktu untuk bisa menerimanya, tapi jangan lama-lama berdiam dirinya, karena anak itu sangat bergantung kepada kita, dan semakin cepat intervensi itu diberikan maka akan semakin bagus hasilnya nanti. Dan jangan berkecil hati apabila ada stigma-stigma negatif atau komentar-komentar negatif yang Bapak Ibu dengarkan, karena bagaimanapun
anak-anak kita ini meskipun memiliki beberapa kekurangan atau hambatan, tapi mereka itu sempurna dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk More Community sendiri memang kami bentuk, yang pertama tujuannya itu untuk menjadi wadah. Kami sih sadar ya bahwa memang stigma negatif ini itu kan ada di masyarakat karena minimnya informasi edukasi terkait info-info terkait penyakit langka dan disabilitas ke masyarakat. Ketika orang tua ini belum bisa menerima kondisi anak, maka yang rugi adalah anaknya. Sama negara diwajibkan menerima ABK, tapi tidak ada fasilitas edukasi yang diberikan untuk mensupport itu gitu. Jadi kami paham sih. Bahkan guru-guru itu juga masih banyak yang belum paham tentang disabilitas. Jadi disitulah memang saya menyadari bahwa ternyata wah, pemerintah ini kurang banget ya berarti sosialisasi. Males-malesan di More nih, kasihan ibu-ibu yang baru-baru ini karena mereka lagi butuh-butuhnya dirangkul. Anakmu ini aja tuh lo masih bertahan. Anakmu bertahan ini berarti dia masih memiliki kemauan untuk hidup. Kok kamu mau menyerah? Walaupun mereka itu terkadang terlihat cuek, tidak mendengarkan, tapi sebenarnya mereka itu mendengarkan komentar-komentar kalian. Jadi tolonglah untuk memberikan komentar yang baik.